Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar dengan menggunakan metode Snowball. Snowball itu suatu model pembelajaran yang membagi murid dalam beberapa kelompok yang nantinya masing-masing anggota kelompok membuat sebuah pertanyaan pada selembar kertas dan membentuknya seperti bola. Kemudian bola tersebut dilempar ke murid yang lain sesama durasi waktu yang ditentukan. Oh, kita satu kelompok berapa orang, Pak? 5 aja. Oh, 5. Banyak kali Pak, bikin pucat Pak. Ya, Bapak yang ini atau kita yang bagi sendiri? anak murid aja. Oke, boleh. Pak, nggak punya circle gimana Pak? Sendiri aja. Ya, kelompok 1 tentang komposisi penduduk dan kelompok 2 tentang Yang mana kelompok dua? Kelompok satu yang mana? Itu kami. kelompok 2 tentang mobilitas dan fertilitas, kelompok 3 tentang rasio jenis kelahiran. Komposisi apa tadi Pak? Rasio jenis kelahiran. Komposisi penduduk. Coba. Soal setiap kelompok dibikin sebanyak 3 buah dalam waktu 6 menit. Oke. Semua sudah bikin soalnya masing kelompok. Kelompok 1 dilempar soal yang kepada kelompok 2. Ya, baik ya. Tajuk 3. Tiga aja kan? Bisa. Kelompok 1 kelompok 2 ada dilempar kepada kelompok 3. Setiap kelompok yang mendapatkan soalnya dijawab pertanyaannya masing-masing. Jawab. Menjawab dalam waktu 10 menit ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Dari mereka dulu kan, Pak? Nanti setelah menjawab, masing-masing kelompok membacakan jawabannya ke depan. Sedepan Pak. Ya. Apakah masing-masing kelompok sudah menyelesaikan menjawab pertanyaannya? Sudah. Kalau gitu, para kostum silakan untuk menyampaikan jawabannya ke depan. Gimana aja? Ke depan. Ke depan. Ya, ke depan. Tiga. Dari langit. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya itu apa fungsi dari rasio jenis kelamin. Fungsi dari rasio jenis kelamin adalah berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa definisi dari jenis kelamin? Jenis kelamin merupakan bagian anatomi tubuh makhluk hidup yang terlibat dalam reproduksi seksual dan menjadi bagian sistem reproduksi pada suatu organisme waktu kompleks. Jenis alat kelamin sering menjadi penentu kelamin dan organisme seperti dan miliknya. Dijelaskan oleh keadaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi rasio jenis kelamin. Hal-hal yang mempengaruhi rasio jenis kelamin adalah jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan jumlah migrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, sebutkan apa yang tidak mempengaruhi pertumbuhan penduduk dalam satu daerah, yaitu mentalitas. Yang kedua, setiap berapa tahun sensus penduduk dilakukan? Jawabannya 10 tahun sekali. Yang ketiga, perpindahan penduduk dari kota ke desa disebut dengan ruralisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 akan menunjuk depan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan mobilitas? Yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan mobilitas dengan suatu tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup mulai dengan pemenuhan kebutuhan pangan sekunder dan lainnya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa seseorang akan melakukan mobilitas dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan akan pendapatan. Pertanyaan kedua yaitu mengapa fertilitas sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Karena fertilitas merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk di samping migrasi. Apabila angka fertilitas lebih besar daripada angka mortalitas, maka pertumbuhan penduduk menjadi positif. Maka otomatis jumlah penduduk akan lebih banyak. Pertanyaan ketiga yaitu dampak mobilitas penduduk. Meningkatnya arus mobilitas penduduk menimbulkan dampak dalam dua aspek, baik dalam dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang disebabkan oleh mobilitas penduduk adalah meningkatnya status sosial ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Tidak sekedar meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi mampu mengurangi kesenjangan antara kemakmuran di masyarakat, khususnya antara masyarakat desa dan kota. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah terbatasnya kesempatan kerja yang ada karena semakin banyak pesaing, sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran di perkotaan. Berkembangnya sektor informal di perkotaan menyebabkan mereka berupaya hidup hemat dan memilih tinggal di permukiman kumuh. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Karena jam pelajaran kita sudah habis, Bapak tutup saja pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.